Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu informasi penting yang perlu saya bagikan kepada seluruh Bapak Ibu honorer Sanair terkait dengan apa dan bagaimana mengenai seleksi P3K di tahun 2023 tahun ini. Informasi terbarunya bahwa para peserta seleksi P3K 2023 harus menjalani praktik kerja. Ingat Bapak Ibu ya, peserta seleksi P3K 2023 harus menjalani praktik kerja bobot nilai 40%. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu ya. Kalau praktik kerjanya itu bobotnya 40%, berarti sebagaimana upaya yang telah diraih oleh Bapak Ibu peserta seleksi P3K di tahun 2023 tahun ini, hitungan nilainya adalah hanya 60%. Dengan 40% bobot nilai dari praktik kerja ini, maka sekalipun Bapak Ibu sudah dinyatakan lolos pada seleksi, ini belum tentu bisa dipastikan karena memang masih ada praktik kerja yang harus dijalani yang bobotnya adalah 40%. Bapak Ibu, mari kita simak kejelasan informasinya. Ini adalah merupakan satu informasi terbaru yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, ikuti terus informasi Bapak Ibu sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. JPNN.com Jakarta memuat satu informasi penting terkait dengan seleksi P3K di tahun 2023 tahun ini. Seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB sudah memasuki tahapan seleksi kompetensi teknis tambahan, yaitu pada hari Senin 27 November 2023. Nah, tentunya ini adalah satu hal yang perlu dipertahankan oleh Bapak Ibu apabila sudah selesai atau sudah lolos pada seleksi awal, yaitu seleksi kompetensi teknis disertai dengan seleksi lainnya, maka disampaikan bahwa ada seleksi tambahan, yaitu tahapan seleksi kompetensi tambahan yang mana ini sudah dimulai tanggal 27 November 2023. Seleksi kompetensi teknis tambahan bagi peserta tes P3K 2023 di Kementerian Pan-RB yang dilakukan tersebut berupa praktik kerja. Setelah seleksi kompetensi teknis tambahan, tahapan selanjutnya berupa wawancara pada hari Kamis 30 November 2023. Sekretaris Kementerian Pan-RB, Rini Widiantini menyampaikan bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang nanti lulus harus menguasai teori dan praktik di bidangnya. Seleksi ini dimaksudkan untuk menguji kemampuan praktik ketika bekerja, sehingga peserta tidak hanya menguasai teori, namun juga kompeten dalam melaksanakan tugas di bidangnya, agar pekerjaan yang dilaksanakan nanti dapat diselesaikan dengan baik. Ini kata Rini saat membuka seleksi kompetensi teknis tambahan dikutip dari keterangan resmi Humas Kemenpan RB. Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menggelar seleksi kompetensi dengan komputer assisted test atau CIT pada 10 sampai 23 November 2023 di 24 titik lokasi di berbagai daerah.
Kementerian Pan-RB bekerja sama dengan instansi pembina masing-masing jabatan fungsional dalam penyusunan soal, wawancara hingga penilaian pada seleksi kompetensi teknis tambahan. Pada tahap seleksi kompetensi teknis tambahan, para peserta seleksi P3K 2023 diberikan soal ujian praktik sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar. Berdasarkan ketentuan, nilai ujian praktik tersebut akan menambah nilai kompetensi teknis yang telah dilaksanakan sebelumnya. Rini menegaskan bahwa proses seleksi ini berlangsung secara transparan, objektif, adil, dan tidak dipungut biaya apapun. Jadi ini tentunya juga bebas dari konflik kepentingan berdasarkan pada prinsip sistem merit, kata Rini. Bobot penilaian dalam seleksi kompetensi dengan CIT adalah sebesar 60%. Adapun bobot penilaian dalam seleksi kompetensi teknis tambahan sebesar 40%. Nah, Bapak Ibu honorer, demikian juga para fresh graduate yang telah ikut seleksi P3K di tahun 2023 tahun ini. Ini adalah satu hal yang perlu diketahui oleh seluruh peserta tes P3K, baik yang sudah selesai mengikuti tes, demikian dengan yang masih belum, maka ini adalah satu informasi penting yang harus diketahui oleh seluruh Bapak Ibu. Ketika nantinya Bapak Ibu dinyatakan telah lulus seleksi kompetensi teknis, maka jangan berpuas hati dengan itu, karena memang masih ada tambahan, ya, masih ada tambahan tesnya, yaitu tes praktik, yang mana ini nilainya adalah hampir imbang dengan nilai yang telah didapatkan oleh Bapak Ibu pada seleksi tes kompetensi atau kompetensi teknis. Nah, tentunya Bapak Ibu ini mempersiapkan diri setelah lulus seleksi kompetensi teknis untuk menghadapi seleksi tambahan. Karena di tambahan ini juga bobot nilainya itu cukup luar biasa. 50-50. Nilai yang 100 itu 60% untuk seleksi kompetensi teknis dan 40% untuk seleksi tambahannya. Jadi 60 banding 40. Itu luar biasa. Semoga saja semua Bapak Ibu yang telah dinyatakan lulus seleksi kompetensi teknis lanjut pada seleksi tambahan, semoga tidak ada kendala yang dihadapi oleh Bapak Ibu. Demikian informasinya. Semoga hal ini benar-benar dipersiapkan oleh Bapak Ibu. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.